Kemudian yang terakhir ya tadi apa, falsifikasi, kemudian fabrikasi, dan plagiarisme. Nah ya kalau plagiarisme ini udah tau lah teman-teman pasti. Jadi kalau plagiarisme itu mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement atau apa ya, pokoknya langsung deh ada kata-kata yang sesuai dengan apa namanya tulisan teman-teman, terus langsung di kopas, terus udah nggak ada perbaikan atau nggak ada penggantian gitu, nggak ada tambahan, ya udah kayak gitu aja. Itu nggak boleh ya, itu benar-benar yang plagiarisme. Nanti kan bisa dicek di apa namanya, cek plagiarisme teman-teman. Iya biasanya kalau misalnya mau ini kan dicek dulu itu apa sih, lupa aku. Iya, nanti dicek, biasanya dicek ada berapa bentuk plagiarisme gitu biasanya muncul. Kemudian nah sebenarnya plagiarisme itu teman-teman tidak hanya sebatas pada pencurian gagasan atau hasil karya orang lain aja ya di bidang ilmiah, namun berlaku juga tuh di bidang dunia seni budaya gitu. Dan bentuknya itu beraneka macam, nggak terbatas hanya pada tulisan aja. Dan klasifikasi itu bisa dari segi substansi yang dicuri, kemudian dari segi kesengajaan, segi volume atau proporsi dari para pencurian yang dilakukan kata demi kata maupun dapat diselingi dari sumber dengan kata-kata sendiri, mozaik. Jadi misalnya nih teman-teman, ternyata ada kalimat yang memang sesuai ya, kayak tadi sesuai, terus nggak mungkin ya aku kopas langsung gitu, kayaknya aku mencuri aja deh kata-katanya tapi nggak ini. Nah itu nggak boleh, itu sebenarnya teman-teman udah masuk plagiasi, tapi lebih ke moralnya. Kalau misalnya emang nggak ketahuan ya listasinya gitu, itu lebih ke moralnya, tetap harus dicantumkan sumbernya. Next. Nah kemudian etika penyusunan karya tulis ilmiah, ini ada banyak banget ya. Yang pertama itu penulis itu mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil ilmiahnya secara bertanggung jawab. Nah kemudian penulis menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya dan informasi terkait dengan karyanya. Kemudian penulis memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis atau pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, atau pernyataan ucapan berterima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi. Nah makanya kalau misalnya kalian nanti bakal nulis skripsi, ya pasti nulis skripsi ya, itu pasti nanti biasanya ada tuh kayak pernyataan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini gitu, kepada orang tua misalnya yang sudah membantu dari segi material maupun imaterial, kemudian atau dosen pembimbing, dosen penguji, terus teman yang sudah menemani selama penulisan skripsi ini misalnya gitu ya. Jadi ada pernyataan-pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada orang-orang yang sudah memberikan kontribusi dalam penelitian tersebut. Kemudian meskipun hasil dari suatu kegiatan penelitian merupakan sesuatu yang sangat rumit, penulis dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat atau ringkas. Nah ini ya, nggak usah bertele-tele tapi tetap harus etis. Kemudian dalam melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan,
harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ini udah jelas tadi. Kemudian memiliki tanggung jawab moral, ini wajib. Kemudian kolaborasi antar pengajar senior atau peneliti junior, dan harus mengikuti kriteria yang adil. Nah ini kalau nulis jurnal itu bisa kolaborasi ya dengan dosen misalnya. Ini bisa antara penulis senior dan junior. Kemudian seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran, baik penulis utama maupun pendamping, yang juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing. Kan biasanya kalau misalnya nulis dalam satu kelompok itu teman-teman juga harus bertanggung jawab tuh. Jangan mentang-mentang karena cuma anggota ya, bukan lead dari KTI tersebut, dari karya tulis tersebut, terus teman-teman kayak semena-mena, nggak apa-apa deh, ngawur aja nulisnya, karena kan yang bertanggung jawab bukan aku gitu. Itu nggak boleh. Meskipun teman-teman hanya sebagai anggota, itu juga harus bertanggung jawab atas apa yang teman-teman tulis gitu. Kemudian seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika, baik terhadap manusia maupun hewan. Harus sopan, nggak boleh semena-mena juga terhadap manusia maupun hewan. Oke, next. Oke, kita lanjut ke modul 2. Mungkin teman-teman ada yang